Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa BRTV, dalam episode Para Pencari Pahala kali ini akan berbagi cerita, pesan, dan pengalaman dari komunitas pecinta anak yatim yang menyelenggarakan kegiatan Ramadan terbesar, yaitu Buka Puasa Akbar bersama 2.500 anak yatim dan 500 relawan. Seperti apa ceritanya? Saksikan Para Pencari Pahala hanya di BRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sylvia Fitri. Saya dipanggil Sylvie. Di sini saya sebagai Ketua Bukber Akbar PAI 2025. Kegiatan event Bukber Akbar PAI 2025 yang setiap tahunnya kita adakan bertempat di Balai Samudra di hari Minggu ya. Kita mulai acara dari jam 9 sampai nanti buka puasa habis maghrib. Untuk runun acaranya nanti kita ada tari-tarian Parade Nusantara, ada flash mob dan juga ada talk show dengan Kakak Kayla. Ya, Kakak Kayla ini sebagai Hafiz Quran 2018 ya. Dia sebagai jebolan ajang Hafiz Quran di salah satu stasiun televisi. Alhamdulillah beliau berkenan untuk mengisi acara ini. Nah, untuk mengisi acara selanjutnya, kita berkolaborasi dengan adik-adik yayasan yang tentunya binaan dari Yayasan Pecinta Anak Yatim. Sebenarnya untuk acara bukber ini sudah berjalan dari 2012 ya. Untuk setiap tahunnya kita mengadakan bukber ini mendekati sebelum Lebaran. Jadi kebetulan untuk 2025 saat ini kita melakukannya di hari ini. Untuk acara bukber ini acara event besarnya dari Yayasan Pecinta Anak Yatim ya Kak. Kalau misalnya Pecinta Anak Yatim sendiri ada beberapa event. Ada khitan masal, ada kurban akbar, ada ekspedisi Baduy. Nah, salah satu event terbesarnya adalah bukber karena mengundang 2.100 adik-adik yatim dan ada 200 adik-adik yang di Palestina dan ada juga 120 adik-adik pelosok Lebak. Ya, jadi bukber ini bukan hanya di Jabodetabek aja Kak. Jadi di pelosok bahkan ke saudara kita yang ada di Palestina. Sejujurnya kita ini kenapa ribuan? Karena kita mengusung tahunnya Kak. Kalau tahun 2022 kita mengundang 2.200, 2023 kita mengundang 2.300, 2024 kita mengundang 2.100 adik-adik di sini dan 300 yang ada kebermanfaatan di Palestina. Nah, karena gedungnya juga terbatas ya, akhirnya 2025 ini kita putuskan selain di Jabodetabek, kebermanfaatan kita perluas lagi di pelosok dan di Palestina juga gitu. Jadi sebenarnya 2000 itu kita berdasarkan tahunnya. Mudah-mudahan 2026 nanti penerima manfaatnya bisa 26, 27, 28. Amin. Alhamdulillah yang kita undang saat ini ada sekitar 43 yayasan yang kurang lebih 2.100 adik-adik penerima manfaat. Kita sebut di sini adik-adik yatim dan duafa sebagai Laskar Langit ya Kak. Oke, jadi ada sekitar 2.100 adik-adik Laskar Langit yang kita undang dari Jabodetabek. Proses event ini berjalan sekitar kurang lebih 5 bulan. Dari bulan November, kalau panitia intinya sendiri itu kita udah mulai di bulan Agustus Kak. Ada sekitar 35 panitia inti yang terdiri dari 12 divisi, termasuk pendamping tadi dan acara. Jadi kita bagi-bagi sesuai job desk-nya masing-masing. Kalau untuk keseluruhan relawan, pada saat oprek kita sekitar 900 relawan. Tapi yang
bertahan sampai hari H, saat ini sekitar 516 relawan kurang lebih dengan 12 divisi tadi. Prosesnya itu kita mengadakan oprek, Kak. Mengadakan oprek, kita seleksi, dan alhamdulillah kita bisa kumpulkan relawan sebanyak itu. Dan di sini sebenarnya gongnya terkait donasi ya, Kak. Target kita itu sekitar 2M sekian untuk penerima manfaat dan berbagai santunan. Adik-adik sendiri mendapatkan ada santunan, ada alat tulis, ada transportasi. Jadi kita adik itu diantar jemput, Kak. Diantar jemput, didampingi di sini juga. Jadi insya Allah adik-adik aman. Lalu untuk donasi sendiri yang kita kumpulkan, alhamdulillah yang teman-teman tahu ya bahwa kita bersinergi dengan APJI, Aspedi, dan Balai Samudra. Sisanya ada berbagai sponsor yang relawan ajukan, ada ke perusahaan masing-masing, dan ada juga dari pribadi. Tapi yang paling berkesan itu adalah hampir 80% donasi ini tercapai dari relawan itu sendiri. Jadi relawan itu tidak dibayar, tapi dia bisa membuat acara sebagus ini dan sebesar ini. Nah, di sini kita mengumpulkannya, metodenya adalah sosial media, tentu sosial media. Dan di sini tuh Bukber Akbar ini selain event, ini juga menyampaikan dakwah. Jadi dari kita untuk kita gitu. Jadi relawan bisa ke saudara-saudaranya, jadi menjemput bola gitu. Jadi kebaikan ini tidak berhenti di kita, jadi bisa ke semuanya. Jadi untuk yang mengikuti event ini yang bisa berkontribusi bukan hanya sinergi aja, bukan hanya relawan aja, tapi semua para dermawan. Hari ini adalah tahun keempat di mana Payduit mengadakan kolaborasi dengan APJI. APJI di sini mempunyai andil memberikan santunan donasi kepada 2.100 anak yatim berupa makanan yang kita sediakan mulai dari takjil sampai dengan menu utamanya. Positif di dalam kegiatan ini, saya menginginkan anak-anak yang ada di sini, terutama anak-anak yang mandiri, yang tidak mempunyai keluarga yang utuh, mereka mempunyai masa depan yang gemilang dengan semangat di mana mereka berkumpul, mereka saling memberikan manfaat, saling menguatkan, dan mereka saling mengisi, di mana di dalam pertemuan itu tertimbullah rasa bagaimana mereka itu bisa menjadi orang yang utama di negeri ini. Masukkan prinsip perluas ruang ikhlas, persempit rasa kecewa, dan luruskan niat bahwa acara ini akan berjalan.
Sebenarnya setiap tahunnya kita beda tema ya Kak, tergantung dari isu yang terjadi saat ini. Kalau tahun kemarin itu kita temanya Harmony for Humanity, karena kan lagi sedang gubernur Palestina ya. Jadi kita mau mengorasikan bahwa saudara-saudara kita di sana sedang butuh bantuan loh, bahwa kita tuh butuh harmony for humanity. Gitu. Nah untuk tema tahun ini sendiri, ini parade budaya Kak. Karena di sini juga ada keresahan untuk kita masing-masing ya. Soalnya kalau kita lihat sekarang, anak-anak sekarang tuh takut kehilangan ilmu budayanya gitu Kak, agak berkurang pengetahuan budayanya. Jadi kita juga di sini mengangkat tema ini dan memperkenalkan juga budaya-budaya Indonesia ini ke adik-adik Laskar Langit. Kalau misalnya untuk mendesain performance-nya ini, itu idenya dari teman-teman panitia. Ada namanya divisi acara Kak. Nah lalu untuk pengisi acaranya sendiri, itu yang tadi ada 3 yayasan binaan kami yang ikut tampil. Dan dari bintang tamu yang bisa menginspirasi adik-adik. Yang tadi contohnya Kak Kaila dalam keterbatasannya bahwa beliau bisa menghafal Quran sebanyak 4 kali. Jadi itu adalah salah satu tamparan kita ya, bahwa kita yang dikasih kesempurnaan ini itu masih belum bisa gitu kan, masih kadang-kadang masih malas gitu. Jadi itu juga sebagai contoh adik-adik nanti bahwa mereka dengan keterbatasan pun bisa gitu. Lalu yang pertama, yang kedua, salah satu penampilan kita ada dari Primago. Primago itu adalah salah satu studi belajar pesantren yang nantinya santri-santri itu akan dididik untuk masuk ke pesantren Gontor. Nah, jadi salah satu penampil itu adalah dari Yayasan Primago itu sendiri. Kenapa kita mengundang dari Yayasan Primago? Karena untuk menunjukkan ke adik-adik bahwa pesantren itu seru loh. Itu pesantren itu tidak semenakutkan itu loh. Kita di pesantren ini bukan karena kita dibuang ya, tapi orang tua kadang-kadang biar kita menjadi bismillah yang lebih baik gitu. Itu sih Kak. Tantangan terbesar tuh di bonding Kak. Jujur, kita 900 kan nggak saling kenal ya. Gimana caranya kita membonding 900 relawan itu biar punya rasa keberpemilikan pada event ini? Karena di sini tuh kita menanamkan spirit of the power of jamaah. Kalau kita nggak berjamaah, gimana bukber ini akan berjalan, gitu kan? Padahal tameng pertamanya adalah di relawan itu sendiri, gitu. Nah jadi kita upayakan untuk ngebonding, dan setiap 1, 2, 3 kepala aja udah susah, apalagi kita ngatur 900 ya. Jadi di sini sih titik utamanya kita berprinsip karena kita namanya organisasi, berarti yang harus kita tamengin adalah diri kita sendiri, yaitu masukkan prinsip perluas ruang ikhlas, persempit rasa kecewa, dan luruskan niat bahwa acara ini akan berjalan dengan tadi spirit of the power of jamaah. Kalau value itu gimana Kak? Itu tuh agak susah ya kita menilai value ya. Karena dari 900 relawan ini punya latar belakang yang berbeda Kak. Ada yang ikut acara ini FOMO aja, ada yang mereka emang jiwanya relawan, ada juga yang ibaratnya di sini adalah titik balik mereka. Ketika mereka lagi terkena masalah, mereka masuk nih ke relawan ini, akhirnya mereka menemukan keluarga baru. Value cuma satu, kita luruskan niat, bekerja dari hati, dan luruskan niat, bekerja dalam hati, dan ikhlas Kak. Ikhlas menerima atas takdir Allah. Jadi acara sebesar ini kan juga nggak mungkin berjalan dengan lurus ya. Jadi rasa sabar nomor 1. Iya. Iya.
cuma ada dua, Kak. Berharap ridhonya Allah, dan yang paling penting adalah membuat adik-adik Laskar Langit tersenyum. Karena perjalanan 5 bulan itu, kalau dibilang capek, capek banget. Bahkan kita tuh sampai bingung, 2M kita cari kemana sih? Kita nggak punya sponsor, Kak, pada saat itu. Jadi ayo, mau kayak gimana pun juga Allah pasti bantu. Tapi semua itu terbayar lunas dengan senyum 2100 adik-adik Laskar Langit. Aku tuh bergabung di PAI ya. PAI itu sendiri sekitar 2019. Pada saat itu aku anggota ini juga, Bukber Akbar juga, tapi pada saat karena COVID akhirnya kita nggak jadi. Lalu aku mulai aktif itu di 2020 lanjut 2021 dan seterusnya. Dan perasaannya gimana ketika dipilih jadi ketua? Jujur aja nggak bisa tidur, Kak. Itu campur aduk. Tapi kalau nggak diambil, lautan pahala ada di depan mata, gitu kan. Jadi kepikiran ini tuh Allah udah kasih jalan buat kita berbuat baik dan meraup pahala sebanyak-banyaknya, kenapa nggak diambil gitu. Walaupun untuk mengerjakan dan prosesnya itu ya Allah ya. Tapi yakin aja bahwa Allah pasti bantu. Kita ingin sukses, hidup bahagia, dunia dan akhirat. Dekatkan Al-Quran dalam hati kita, akrabkan Al-Quran dalam hati kita, hidupkan Al-Quran dalam hati kita, cintai Al-Quran, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, apalagi mengamalkan dan menghafalnya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dan ini sahih. Hadisnya seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaji'ul Qur'an yawmal qiyamati fayaqul ya Rabbi halil fayulbasu tajal karamah, thumma yaqul ya Rabbi zid fayulbasu hullatal karamah, thumma yaqul ya Rabbi rضa'an fayurضa'an, fayuqalu lah iqra warqa wa yazdadu bi kulli ayatin hasanah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan Al-Quran permintaan pertama, ya Allah, berikan dia perhiasan, lalu dia diberikan murajaah sampai mati. Murajaah setiap hari tak pernah berhenti sampai mati, sampai malaikat menjemput kita kembali. Barakallahu fiik. Masya Allah, luar biasa. Jaga keistimewaangan mereka dalam kebaikan. Kuatkan hati mereka terus beramal tanpa pamrih. Ya Allah, jika mereka hari ini sedang menghadapi cobaan, maka ringankan. Jika ada yang dalam kesulitan, maka mudahkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Dadah. 1, 2, 3. Oke. Kalau aku pribadi, aku akan pertama ilmu. Tadi apa? Ilmu, pahala, amal. Ilmu, amal, pahala itu kan beda tipis. Tapi yang pertama ilmu. Kenapa? Karena kalau kita banyak ilmu, otomatis kan itu akan jadi amal jariah ketika kita salurkan. Ketika kita berikan ke teman-teman atau ke orang-orang yang kita kenal. Jadi menurut aku ilmu itu penting sih. Sebenarnya yang paling support saya ada pertama ibu.
Karena kenapa? Ketika saya mikirin donasi, ibu selalu bilang, dapet pasti. Walaupun kita nggak tahu dapatnya dari mana. Dan alhamdulillah itu terlaksana dan benar kata ibu bahwa acara ini akan berjalan dengan lancar dan donasi akan terpenuhi. Itu. Dan yang kedua, otomatis teman-teman panitia. Karena kalau nggak ada mereka, saya bukan apa-apa. Soalnya kalau namanya ketua itu kan kita cuman mendeliver ide ya. Gimana eksekusinya mereka yang mikir gitu. Jadi yang kedua adalah panitia itu sendiri. 30 panitia yang hebat. Nasihat aku cuma satu Kak, sehat-sehat. Karena kebaikan beliau harus berjalan terus ya. Dan mudah-mudahan akan ada bibit-bibit berikutnya untuk penerus ya. Nasihat aku cuma itu aja. Salah satu perluas ruang ikhlas dan persempit rasa kecewa itu adalah nasihat dari beliau. Dan kita tetap bersabar. Relawan itu jasa-jasanya tidak pernah bisa terhitung. Jadi kita harus luruskan niat. Itu aja sih Kak. Cuma satu itu yang selalu aku ingat gitu. Perluas ruang ikhlas sampai terasa kecewa. Dakwah yang disampaikan di masyarakat adalah masyarakat tentunya tahu ketika kita memberikan makan pada anak yatim di surga Firdaus nanti kita dengan Nabi Muhammad sedempet seruas jari. Jadi manfaatnya ayo, ini ada lautan pahala, ayo kita bareng-bareng dan bersedekah itu bukan hanya di waktu kita lapang, tapi bisa di waktu sulit. Gitu. Dan lalu kita juga menyampaikan bahwa orang baik ini banyak loh, tapi hanya perlu dirangkul. Dan dakwah untuk masyarakat juga bahwa keajaiban dan pertolongan Allah itu nyata. Sedikit cerita mungkin ya Kak. Sebenarnya di hari Kamis tanggal 21 Maret, berarti H-2 ya. H-2 itu kita masih ada kekurangan donasi sekitar 117 juta. Itu kekurangan itu ada di 21 Maret di jam 9 malam. Lalu kami BPH Panitia memikirkan plan B 117 juta mau kita cari kemana. Lalu alhamdulillah pada hari Jumat dengan semangat para relawan dan the power of jamaahnya terkumpul donasi sebanyak 100 juta lebih. Itu dari dibilang receh-receh yang kita kumpulkan 2.000, 5.000 menjadi 117 juta. Dan alhamdulillah pada hari Sabtu tanggal 22 donasi kita close, target tertutupi, bahkan surplus. Excited Kak, udah gak bisa ngomong apa-apa, cuman bisa nangis. Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan pernah latih untuk berbuat baik, apalagi memberikan senyum pada adik-adik yatim dan duafa, yaitu Laskar Langit. Karena apa? Karena ketika kita memberikan makan pada adik-adik yatim dan duafa, di surga Firdaus nanti kita berada sedekat ruas jari tengah dan jari manis. Teman-teman tetap semangat. Yang kepo-kepo untuk kegiatan kami dan yang ingin tahu gimana sih caranya untuk jadi relawan dari PAI Pencinta Anak Yatim, bisa cek IG @pencintaanakyatim atau website www.pencintaanakyatim.co.id.